Bab 423. Ide yang menyeramkan. Setelah itu, Audrey bergegas ke sekolah dan mengunjungi seluruh kampus bersama Glenn. Segera setelah itu, sekelompok orang keluar untuk makan siang lagi. Setelah makan siang, sudah jam 2 atau 3 sore. Glenn memiliki kebiasaan tidur siang, jadi dia menggantung di tubuh Audrey dengan mengantuk, memegang lehernya dengan satu tangan dan berkata dengan samar, "Mommy, bagaimana kalau kita pulang dan tidur?" Ketika dia mengatakan itu, Audrey juga merasa sedikit mengantuk, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menguap. "Oke, ayo pulang untuk tidur siang." Jadi sekelompok orang naik ke mobil untuk perjalanan pulang. "Bagaimana dengan sekolah? Apakah kamu menyukainya?" Audrey bertanya dengan lembut dalam perjalanan pulang. Glenn mengangguk patuh, "Aku menyukainya." "Kalau begitu, apakah kamu bersedia belajar dan bersekolah di sini?" Glenn merasa bahwa dia sebenarnya tidak perlu pergi ke sekolah sama sekali, tetapi Mommy ingin dia menjalani kehidupan kolektif, jadi sekarang dia mencari tempat yang lebih dekat dengan perusahaan Mommy, jadi dia mengangguk. "Bersedia." Mendengar itu, Audrey tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum puas. Baguslah, jika Glenn bersedia melakukannya. Tampaknya sekolah yang Mommy cari untukmu tidak buruk. Gita di samping tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat penampilan Glenn yang berperilaku baik. Glenn sangat baik di depan Audrey, dia tidak pernah membuat tuntutan berlebihan sejak dia masih kecil, dan selalu responsif terhadap Audrey. Meskipun dia adalah anak berusia 5 tahun, namun dia bukan anak berusia 5 tahun seperti biasanya. Dia lebih dewasa daripada anak berusia 5 tahun dalam pemikiran, dewasa dalam perilaku, dan otaknya sangat pintar. Terkadang Gita selalu bertanya-tanya apakah itu karena dia tidak dimanja oleh ayahnya sejak dia masih kecil, itu sebabnya Glenn memiliki kepribadian seperti itu. Berkali-kali Audrey juga berpikir seperti ini, tetapi sebagian besar waktu, dia masih mendukung semuanya sendirian. Gita masih merasa sangat mengasihani ibu dan anak itu, tetapi di saat bersamaan dia juga bersyukur. Bersyukur karena Audrey memiliki kakak laki-laki, jadi meskipun Glenn tidak memiliki cinta seorang ayah, dia telah mendapatkan cinta seorang ibu, serta cinta seorang paman. Nah, kemudian cinta dari seorang bibi bisa masuk hitungan dengan paksa. Untuk sementara, orang-orang di dalam mobil memiliki pemikiran masing-masing. Ketika tiba di tempat tujuan, Glenn sudah tertidur di pelukannya, tangan kecilnya yang lembut memegang lehernya, dan dia mendengkur. Ketika Audrey melihat Glenn seperti itu, dia merasa sangat lembut sehingga dia membuka pintu mobil dan ingin menggendongnya. Andri berdiri di pintu dan berbisik, "Berikan dia padaku." Bagaimanapun juga, Glenn adalah laki-laki. Bentuk tubuhnya selalu lebih berat, sehingga akan lebih mudah jika Andri yang menggendongnya. Audrey hanya bisa berbisik dengan suara rendah, "Dia sedang tidur, kamu harus lebih ringan, jangan bangunkan dia." "Jangan khawatir." Andri mengambil Glenn dari tangannya, lalu menggendongnya dan pergi. Setelah Andri pergi, Gita menyelinap kemari dan berkata, "Bagaimana hari ini?" Mendengar itu, Audrey terdiam. "Apanya yang bagaimana? Bukankah kamu mengambil teleponku untuk mencari Colden? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan?" Setelah berbicara, Gita berjalan ke depan dan melihat ke kiri dan ke kanan, terutama ketika kamu menatap bibirnya, tatapan itu sepertinya melihat sesuatu darinya. "Apa yang kamu lakukan?" Audrey menatapnya dengan aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Melihat apakah kau dimanfaatkan?" Setelah Gita berkata, dia memegang wajahnya dan mendekatinya. Dengan tatapan serius, Audrey hampir mengira dia akan menciumnya, jadi dia sangat takut sehingga dia melangkah mundur dan mendorong Gita, "Sudahlah, jangan membuat masalah lagi." Setelah didorong olehnya, Gita masih sedikit bingung, "Ada apa? Bukankah aku hanya ingin melihat? Lagi pula, dia memanggilmu pagi-pagi sekali dan hari ini masih hari libur." "Audrey,
aku rasa dia datang untukmu, lihatlah perusahaan kita. Memiliki banyak perancang, namun dia tidak memilihnya, dan memaksa untuk memilih bos dan ketika kami pergi, dia dengan kasar menolak kami. Aku rasa, apa yang kamu rasa? Audrey meliriknya. Gita mengerutkan bibirnya dan berkata dengan serius, bagaimana kalau kita putuskan kontraknya? Aku khawatir setelah waktu yang lama, kamu akan dimusnahkan olehnya. Mendengar itu, Audrey hampir menarik napas, gadis sialan ini. Apakah dia sengaja mengatakan itu? Audrey memelototinya, kamu mengatakannya lagi. Gita tersenyum canggung, aku mengatakan yang sebenarnya, apakah aku melakukan kesalahan? Iya, tetapi jika memutuskan kontrak, apakah kamu sudah membaca kontraknya? Memikirkan jumlah pelanggaran kontrak yang sangat tinggi, wajah Gita memucat, bisakah saudaramu membayar pelanggaran kontrak? Apa yang kamu pikirkan? Perusahaan telah menghabiskan banyak uangnya, dan kita di sini untuk memulai sebuah perusahaan. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik dan melanggar kontrak, lalu apa yang akan diandalkan orang lain di perusahaan kita untuk makan? Sekarang bukan hanya waktu di mana hanya kita berdua saja, waktu itu kita masih bisa seenaknya, tapi sekarang tindakan kita semua mewakili papan nama perusahaan. Karena aku telah menerima pesanannya, aku tidak akan melakukan hal yang menghancurkan papan nama sendiri. Gita merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, dan mengangguk setuju. Meskipun begitu, tapi aku tetap tidak ingin kamu dianiaya. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa dianiaya. Meskipun dia dimanfaatkan oleh Colden, dia juga tidak mendapat manfaat darinya. Lupakan saja, itu sebenarnya bukan kerugian. Bagaimanapun, setelah kerjasama dengannya kali ini selesai, kedepannya mungkin bisa tenang. Tanda pisah. Glenn sudah resmi masuk sekolah. Karena sekolahnya relatif dekat dengan Audrey, Audrey akan membawanya kembali saat pulang kerja. Waktu yang Glenn habiskan dengan Mommy akan lebih bertambah saat di perjalanan pulang pergi, sangat menyenangkan. Ketika Glenn menyebutkan bahwa dia akan pergi ke perusahaan, Audrey menolaknya. Kamu harus terbiasa dengan lingkungan di sekolah dulu, setelah itu aku akan membawamu ke perusahaan, oke? Belakangan ini, tidak tahu kapan Colden akan datang ke perusahaan, sejujurnya, dia secara tidak sadar tidak ingin Colden melihat Glenn. Meskipun dia berpikir bahwa anak ini adalah David pada awalnya. Tapi, semakin lama anak ini menjadi dan semakin mirip Colden, hati Audrey sangat terkejut. Dia menyimpan rahasia di dalam hatinya, tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Karena Colden adalah mantan suaminya, orang lain hanya menganggap Glenn sebagai anak dari dia dan mantan suaminya. Tapi, hanya Audrey yang tahu bahwa anak itu dikandung pada malam hujan yang asing. Kemudian, setelah Sally menyelidiki hasilnya, dia mengatakan kepadanya bahwa orang itu adalah David. Jika itu David, mengapa dia sangat mirip dengan Colden? Pikiran yang mengerikan muncul di lubuk hatinya, tetapi begitu itu muncul di kepalanya, Audrey langsung menekannya. Dia gila jika berpikir seperti ini. Tidak mungkin, betapa tidak mungkin. Setelah Audrey menekan pikiran ini, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Bersambung.